untuk penggunaan fungsi teks ya, teks dan label serta button dalam form. Caranya kita buat objek baru di sini ya, klik kanan, new, frame form. Kita buat namanya form input ya, form input output lah. Karena juga nanti kita tampilkan. Klik finish. Ya, nah ini form kosongnya kita desain. Di dalam form ini, yang pertama kita setting dulu label, title, properties titelnya. Di sini kita masukkan untuk judulnya, ya form input output text gitu ya. Kita coba jalankan, Oh, run file. Nah ini tampilannya cuman seperti mau ini. Kita buat dulu judul formnya. Kita pakai label di sini. Kita pakai label, kita letakkan di bagian tengah ya, di tengah-tengah di sini. Kita caranya klik kanan ya. Kemudian di sini ada namanya nggak untuk mengedit ya. Untuk mengedit di sini kita bisa klik kanan pilih properties. Nah, masih banyak yang masuk ya. Saya admit dulu. Klik kanan, pilih properties ya. Kemudian kita masukkan teksnya di sini. Nih, misalnya kita samakan judulnya form input dan output text ya. Kemudian karena ini judul ya, fontnya kita perbesar. Banyak yang masuk ya. Fontnya nah ini di sini ya. Ini fontnya kita pilih misalnya ukuran 24 ditebelkan. Oke, kebesaran nggak? Nah, seperti ini. Terlalu besar ya kalau 24. Kita edit lagi. Jangan 24 berarti ukuran fontnya adalah 14 mungkin karena tebal ya. Oke, close. Nah, udah masuk ya. 14 form input output text. Nah, kemudian kita tambahkan ini judul form ya. Judul formnya ini. Kita coba cek dulu. Klik kanan, run file. Run file. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, kita tambahkan label kedua. Cari lagi label di sini untuk bisa di double klik ya. Misalnya masukkan sebuah teks. Untuk perintahnya di sini, sebuah teks. Nah, masukkan sebuah teks. Nah, masukannya di mana? Kalau label ini biasanya dia hanya untuk judul ya. Nah, untuk memasukkannya kita butuh komponen kedua yaitu cari di palet ini ada tag field ya di sini nih. Nah, namanya adalah JTag field ya. JTag field ini kita kasih nama misalnya properties. Ini kan teksnya kita hapus, kosongkan. Kemudian name-nya kita beri nama ya JTag field. Mana name ya? Property name. Name lah ini. Name J text field input ya text input gitu ya. Itu close ya. Kemudian kita sediakan satu buah button untuk perintah menampilkannya. Sini kita kasih teksnya tampilkan. Tampilkan. Nah, tampilkannya kemana? Kita buat di sini untuk label hasil. Properties. Ini name-nya teksnya kita ganti jadi label hasil. Ya, name-nya juga kita samakan. CKLM. Nah, name-nya seperti ini. Close. Kita coba jalankan hasilnya. Run file.
Jadi kita nanti mengetik sesuatu di sini, ketika kita klik tampilkan, akan muncul di sini. Alurnya seperti itu ya. Nah, ini baru proses apa? Kita lakukan proses desain. Jadi desain itu kita bekerja di dalam form lembar kerja dengan menggunakan swing control ya atau komponen palet di sini. Bisa button, bisa tag, bisa label, dan lain-lain. Kemudian untuk kode programnya kita masukkan di tahap kedua yaitu di bagian source code ya. Desain, source code, desain ya. Nah, ini adalah proses desain. Proses desain ini kalau kita amati sama sekali tidak perlu pakai kode program ya. Jadi sampai tahap ini pun kalau kita jalankan, kita running programnya, kita run file nih udah jalan tuh. Ya, udah jalan. Tampilannya udah cukup menarik ya, udah bisa input juga. Cuman tampilkan belum bisa. Nah, disinilah peran Anda menulis, memasukkan kode program. Jadi kalau secara tahapan nih 60% lah programnya udah jadi. Tinggal eksekusinya nih belum keluar. Caranya bagaimana? Nah, tinggal kita masukkan di sini, tampilkan. Nah, di button tampilkan kita masukkan kode programnya apa? Bahwa pada saat nanti ketika mengetik teks di sini, klik tampilkan tulisannya muncul di sini. Berarti kita akses dulu label ini, ya. Akses dia label. C label apa tadi? Label 3 ya. Dia label 3. Dia label 3. Ya, dia label 3 titik set teks ya, set teks, isi teksnya dengan apa? Berasal dari text field. Text field 1 titik paket get text. Nah, seperti ini ya. Jadi label 3 isinya itu dari text field yang kita input. Kita coba jalankan run file, kita run file, masukkan misalnya sebuah tag selamat malam misalnya. Tampilkan. Nah, muncul ya, selamat malam seperti yang ada di sini. Kita hapus ini menjadi Universitas Horizon misalnya. Horizon. Kita klik tampilkan, muncul di sini ya. Jadi label ini akan membaca apa yang Anda ketikkan di text field ya. Jadi perintahnya adalah set text. Jadi si label itu diisi teksnya dari mana? Asalnya dari tempat kita input, diambil teksnya. Nah, bagaimana kalau misalnya mau ditambah tombol hapus ya, selain tampilkan, di sebelahnya kita bisa tambahkan sebuah button ya. Di sini buttonnya untuk hapus ya. Sorry, captionnya dulu ya kita ganti. Properties, properties. Di sini teksnya diganti hapus. Nah, untuk memasukkan kode program selain di double klik, Anda bisa juga gini, klik kanan, pilih event, action, action perform. Ya, masukkan di sini. Apa yang kita hapus? Yang kita hapus adalah kita coba jalankan ya. Pada saat di run nanti setelah mengisi, misalnya di sini nama Anda, kita klik tampilkan. Nah, pada saat klik hapus ini kosong, ini juga kosong lagi gitu. Ya, berarti yang kita akses adalah apa? Yang kita akses adalah label dan text field-nya. Ya, kita sebutkan dulu yang dikosongkan misalnya dia label 3 dot set text-nya kosong. Nah ya, kosong itu seperti ini. Kemudian sekarang tinggal JTAG field-nya. JTAG field 1 titik set text sama ya, kosongkan juga. Kita coba jalankan, run file, masukkan horizon, university, tampilkan, ya, seperti itu. Nah, ini contoh untuk operasi teks. Nah, misalnya kalau kita mau buat data mahasiswa bagaimana? Ya, memasukkan data mahasiswa. Ya, kita coba saja. Kalau ini contoh tadi latihan, sekarang kita coba ya buat form baru misalnya.
seperti ini, klik kanan. Di sini ya, klik kanan, New JFrame Form. Form data mahasiswa. Mahasiswa, gitu ya. Klik Finish. Kita paste saja. Kita properties di sini. Title-nya Form Input Data Mahasiswa. Oke ya. Di sini kita ganti juga Form Input Data Mahasiswa. Ya, kita coba masukkan ya. Kita buat di sini. Berarti mahasiswa itu apa? Nama mahasiswa ya. Siswa. Kemudian setelah nama misalnya ada nomor induk ya, NIM, NPM, NPM. Kemudian satu lagi misalnya adalah prodi ya. Misalnya di sini prodi kita belum pakai option dulu ya. Ini contoh kita memahami fungsi input dulu. Ya, input dan output dulu. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas dengan menggunakan option program studi. Ya, kita coba begini dulu. Kemudian nanti tampilkan, kemudian dihapus. Kita coba tes ya, run file, tampilannya seperti ini. Namanya siapa, NPM-nya berapa, program studinya nanti tampil di bawah. Ini baru nama doang yang tampil ya. Nah, gimana caranya? Oke, caranya adalah ditampilkan, berarti ya, tampilkan ini kan baru di label 3 set text ini ya. Set text-nya berarti di sini kita tambah ini nama titik dua gitu ya, koma gini kan ya, atau plus plus ya. Coba kita cek data mahasiswa run file. Nah, kan seperti itu nama ya. Nah, berikutnya pengen muncul lagi apa? Setelah nama plus apa NPM ya. NPM-nya berapa? Itu plus get text field 2 dot get text ya. Coba kita run file, namanya npm-nya muncul ya. Oke, kurang spasi sini kita kasih spasi aja. Nah, terus plus lagi apa tadi, program studi ya. Program studi titik 2 plus y backfill 3 dot get text ya. Kita coba run file, namanya Wawan Kustiawan, NPM-nya 123456, prodinya informatika. Klik tampilkan. Betul ya. Nah, bisa nggak tulisannya ke bawah gitu ya, supaya tidak terlalu panjang. Coba kita coba. Di sini kita tambah slash n. Sini juga yang program studi kita tambah slash n. Mungkin ininya kita tambah lebih panjang ke bawah ya, supaya nanti datanya bisa beberapa baris. Ini kita naikin. Coba kita run file halaman Kustiawan 123456, kodenya informatika. Tampilkan. Oh, masih ke samping ya. Salah berarti. Kodenya ada salah. Mana source-nya kita perbaiki. Ininya di
Ctrl X. So di sini. Press enter. Sama aja semua. Coba run file. Masih untung ya. Ya, tadi label nggak bisa ya, harus panjang. Ya udah nggak apa-apa lah, panjang aja ya. Jadi kita cari tahu. Kalau di konsol mah harusnya slash n dia turun ke bawah. Karena label itu satu baris ya, bukan memo. Bisa multiple row. Kalau label itu satu row. Oke, kemudian untuk hapusnya kita lengkapi eh, JLabelnya dihapus, JTextFill 1, JTextFill 2 juga dihapus ya. Set text kosongkan sama JTextFill 3 juga di set text kosongkan juga ya. Kita coba run file. Ini 1, 2, 3 informatika ditampilkan. Sudah benar kita hapus maka kosong ya. Nah ini contoh untuk teks ya, untuk mengelola teks dalam Java. Jadi kita lebih dimudahkan ya dengan pemrograman visual ini, di mana ada proses namanya desain dan coding. Codingnya juga nggak terlalu panjang, cukup satu baris ya. Ini karena beberapa komponen mungkin ada beberapa baris ya. Cukup segini aja kodenya, tapi bisa berfungsi ya dengan optimal. Artinya kita lebih diberikan kemudahan dalam pemrograman dengan memanfaatkan fungsi visual ini ya, atau swing ya, swing container, swing control yang ada di dalam NetBeans. Jadi beda dengan konsol, kalau kemarin di konsol itu murni 100% coding. Nah, untuk ini silakan nanti dicoba setelah tadi Anda mempraktekkan apa namanya? Message ya. Sekarang silakan Anda coba untuk membuat input dengan memanfaatkan label dan teks dan button ya. Saya buatkan dulu, dimasukkan di eh, Google Class ya. Kalau ada pertanyaan silakan untuk pertemuan pertama ini. Nanti selanjutnya untuk praktek lebih jelasnya dengan Pak Anwar ya di lab. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan coba dipraktekkan ya. Dari saya itu dulu untuk teorinya. Nanti ini saya masukkan di Google Class ya. Untuk pertemuan malam